71. Oh iya. Satu ya. Ya, 1 menit lagi mungkin ya, Bu ya? Iya. Ditunggu 1 menit lagi. Baik. Ya kuwi, aku iku wis dulu ngono lho. Ini kan apa jaringan kan sekolah kan. oh. Rumahnya dulu piro wis 600 ya. Piro tak mau dulu 100. Udah bisa dimulai ya, Bu ya? Sudah bisa ya, Bu ya? Sudah Iya. pukul 11.05. Iya. Ini mungkin langsung saja. Nama saya ucapkan kepada Pak Zintin dan kepada Ibu Sylvia selaku kepala pengampu. Perkenalkan, saya Mirna dari Direktorat Peserta host untuk acara dan membacakan Game Kreatif Guru SMK Indonesia 2020. Kamu gede loh. Ajarannya Internet of Things. Yang pertama, gunakan nama sekolah untuk join ke Webex. Yang kedua, pelaksanaan akan dimulai tepat waktu. Tapi untuk kali ini saya kasih kelonggaran waktu 5 menit karena melihat belum terlalu banyak yang join. Yang ketiga, dianjurkan menggunakan earphone atau headset agar kualitas suara lebih baik. Yang keempat, selain pembicara yaitu host, diharuskan menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara host menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya. 6. Pada peserta yang sudah join di program diharapkan melakukan absen seusai dilaksanakan melalui link yang akan diberikan oleh host atau pemateri. Lambatnya 1 kali 24 jam. Peserta yang memiliki masalah sehingga tidak bisa ikut serta pada selanjutnya saya pada Ibu Sylvia Terima kasih Ibu Mirna. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu peserta KKGS bidang IoT tahun 2020. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan rutin kita. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir sekaligus feedback pada link https://teamyul.com/feedback KKGS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tips membuat video produk menggunakan smartphone yang akan disampaikan oleh Bapak Jim Al-Amin Syahid ST dari SMK Negeri 11 Bandung. Kepada Pak Jim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvi. Pada kesempatan kali ini untuk materinya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan materi-materi sebelumnya atau bahkan mungkin topik, tapi pada dasarnya sebenarnya materi ini diminta untuk membantu nantinya para peserta untuk menampilkan produknya, membantu untuk bagaimana mempresentasikan produknya dalam bentuk video yang mungkin pada kondisi kali ini
itu adalah suatu hal yang memang dibutuhkan gitu. Karena peserta pada masa pandemi seperti ini mungkin akan agak kesulitan kalau untuk bertemu secara langsung. Jadi presentasi secara langsung pun mungkin akan memakan banyak cost dan waktu juga. Jadi salah satu cara yang efektif adalah mempresentasikan produknya melalui media video yang kebetulan media ini memang sudah banyak digunakan untuk mempresentasikan suatu produk atau suatu project gitu. Nah, terima kasih banyak kepada host hari ini yaitu Bu Silvi dan juga dari direktorat yang sudah memberikan kesempatan kami dari SMK 11 untuk sharing tentang apa yang bisa kami kontribusikan terhadap program KKJS ini. Nah, untuk materinya hari ini kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana membuat sebuah video dengan menggunakan smartphone. Ya. Jadi tentunya para peserta sekalian, Bapak Ibu, sebagian mungkin ada yang sudah mahir, tapi mungkin sebagian lagi ada yang belum tahu nih bagaimana teknisnya, atau juga ada yang memang sudah terbiasa editing video juga menggunakan laptop, itu tidak masalah. Tapi kita akan coba mengklasifikasikan ke sesuatu yang lebih sederhana, yaitu membuat video dengan hanya menggunakan alat yang memang sehari-hari kita pegang, yaitu smartphone. Tentunya alat ini atau ponsel pintar ini udah sangat pintar sekali. Pada akhir-akhir ini banyak sekali YouTuber atau mungkin para pegiat film juga menggunakan handphone untuk membuat sebuah video gitu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah saya akan membahas tidak secara teknis atau langsung seperti tutorial. Jadi saya hanya membahas sebagai pembukanya saja beberapa konten materi detailnya Bapak dan Ibu bisa mencari di internet. Jadi saya hanya membukakan informasi yang mungkin untuk sebagian orang ini adalah hal yang memang belum bisa dipelajari secara utuh gitu. Tapi kita akan coba untuk memberikan penjelasan bagaimana teknisnya. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi untuk pertemuan hari ini. Berikut presentasinya, saya akan coba untuk buka dulu ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Saya sudah sharing di tampilannya itu sebuah PowerPoint. Nantinya Bapak dan Ibu juga bisa melihat kembali PowerPoint ini. Nggak banyak sebenarnya materinya, tapi saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu sesederhana mungkin. Jadi biar bisa dipahami oleh semua orang. Oke, judul materi kali ini yaitu tips membuat video produk menggunakan smartphone. Jadi sebenarnya ini materinya global, jadi sebenarnya bukan untuk video produk saja. Jadi bukan hanya untuk video mungkin bisa di mute suaranya, ada suara yang masuk. Ya. Tak kira lanjut terus. Tak kira lanjut IoT. Sampai tak boleh mulai, Cak. Kita coba dilanjutkan dulu ya. Untuk Net MC. suaranya mungkin masih Nah, ikhlas ganti. masuk. Oh, tidak. Oke. Membuat Nah, jadi tips membuat video ini sebenarnya lebih global ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini sebenarnya teknis-teknisnya untuk
untuk dapat membuat video dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi dengan menggunakan smartphone. Oke. Sebelum dimulai, Iku karo itu aja. perkenalkan dulu, nama saya Zimlim Amin. Saya sebagai staf pengajar di SMK 11. Kebetulan saya diberikan tugas untuk mengajar produktif multimedia. Jadi sedikit berhubungan dengan materi kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua peserta. Oke. Nah, pada presentasi ini yang disampaikan ini merupakan informasi singkat mengenai beberapa hal yang dibutuhkan dalam membuat video sederhana untuk sebuah produk. Nah, untuk teknik pembuatan videonya atau biasa yang disebut dengan tutorialnya dan informasi yang lebih detail itu para peserta bisa mencari di link Google ya. Jadi pakai apa namanya tuh search engine Google atau di berbagai situs yang terdapat di internet. Bahkan lebih banyak lagi sekarang sudah mulai banyak videonya di YouTube gitu ya. Oke. Bentar, suaranya agak kurang keras ya. Iya, rek iku berganti. Ya, Kemaneng untuk persyaratan-persyaratan. Nyiapno persyaratan gawe. Iya, urus barang ngono. Iya. Wong kadang-kadang bayar kuliah njaluk 3.000. Ki gak tenang kampus ngono. Ya tahu teman jamin gak pas. Iki macet ah. Iya ndok kae. Yo gak sih noleh-noleh. Ya sini yo. Mungkin mikrofonnya didekatkan. Belum bisa. Oke, saya coba iniin dulu ya, dicek dulu. Jelas. Ya gak apa-apa sih nek lu ngono kan, tapi perasaannya lebih penting iku mau kan wong kan gak iso gandeng kabeh. Harus milih salah siji dan mana yang harus diprioritaskan dulu. Oke, bagaimana? Sekarang apa sudah lebih jelas? Sudah jelas suaranya? Oke. Oke, baik, akan kita coba lanjutkan kembali untuk pembahasan presentasi kali ini. Oke, nah yang perlu diperhatikan dulu karena nantinya mungkin Bapak dan Ibu peserta KKGS IoT ini khususnya akan membuat sebuah produk yang produknya itu Internet of Things ya. Jadi jelas produknya ada dan bisa dipresentasikan nanti. Video produk ini adalah sebuah media informasi berbentuk video yang akan memberikan penjelasan mengenai produk dengan disertai informasi-informasi penting mengenai produk tersebut. Nah, yang paling sebuah video yang mempresentasikan tentang kegunaan produk tersebut, kelebihan-kelebihan produk tersebut, dan bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, sebagian besar mungkin akan membahas tentang hal tersebut. Ya, oke. Nah, fungsi dari manfaat, fungsi dan manfaat dari video produk yang nantinya akan dibuat yaitu pertama mungkin memperkenalkan produk yang dibuat. Jadi apa yang kita buat produknya, terus memberikan deskripsi singkat biasanya tentang produk tersebut dan memberikan informasi mengenai kegunaan dari produk tersebut ya. Oke. Memberikan informasi cara kerjanya juga dan juga menunjukkan kelebihan dari produk-produk tersebut yang Bapak Ibu buat ya. Oke. Nah, selanjutnya oke. Nah, dalam membuat sebuah
video produk, ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, khususnya di sini sebenarnya ada beberapa tahapan yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu usahakan kita membuat sebuah storyboard. Ya, storyboard yang sederhana saja, yang berupa tulisan pun itu tidak masalah. Kenapa? Karena storyboard ini nantinya akan menjadi panduan kita apa saja konten yang akan kita buat dan tahapannya. Kalau dalam pembuatan sebuah video atau film itu kita bisa menentukan scene-nya atau adegannya. Adegan pertama kita bikin apa, adegan kedua kita bikin apa. Nah, storyboard ini kalau mungkin yang kita bayangkan kebanyakan adalah membuat seperti papan komik ya. Jadi kayak ada gambarnya. Sebenarnya hal tersebut untuk pembuatan sebuah konten video yang profesional. Tapi kalau misalnya kita untuk kepentingan pribadi, storyboard ini biasanya kita tinggal tulis saja adegan pertama mau seperti apa ceritanya, tulis tangan, tidak perlu digambar juga nggak masalah. Yang jelas nantinya itu akan jadi panduan kita apa saja yang konten apa saja yang akan kita buat ya. Jadi adegan satunya seperti apa, jadi kita syuting adegan satu, syuting adegan duanya lebih terurut ya. Nah, bahasa lainnya kalau misalnya secara tertulis itu biasanya ada juga yang menyebutnya dengan storyline ya. Jadi bukan storyboard saja tapi ada yang namanya storyline. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa mencari di internet bagaimana cara membuat storyline, tapi saya sederhananya sih yang biasa dilakukan adalah cuman menulis adegan scene. Adegan scene 1 itu apa, adegan scene 2 itu nanti seperti apa, adegannya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Jadi yang jelas peralatan utamanya adalah smartphone, karena kita akan menggunakan atau membuat video tersebut dengan menggunakan smartphone. Ya. Nah, tapi ada beberapa peralatan tambahan lagi, nantinya kita akan bahas juga di slide selanjutnya. Dan yang ketiganya menggunakan teknik pengambilan gambar yang sesuai kebutuhan. Nah, teknik pengambilan gambar ini ada beberapa teknik, nanti kita akan bahas. Yang jelas agar video tersebut menarik, kita tidak bisa menggunakan hanya sudut pandang yang sama dalam mengambil sebuah gambar objek gitu. Itu akan terasa sangat membosankan nantinya ya. Jadi kita akan coba untuk mengambil dari sudut pengambilan yang berbeda, terus bermain dengan frame gambarnya seperti apa. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah rekaman videonya dalam posisi landscape. Jadi yang kita akan lakukan adalah merekam video dalam posisi landscape, bukan portrait ya. Jadi kalau misalnya kita ada handphone seperti ini, posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti ini merekam videonya. Kenapa? Karena pada saat nanti rekaman tersebut kita upload ke YouTube, itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan di YouTube tersebut. Bisa memang kalau misalnya kita merekam dalam posisi portrait, tapi itu akan menghabiskan space atau blank space-nya itu akan banyak, kiri kanannya jadi hitam. Tapi kalau kita gunakan seperti ini, layar itu akan tertutup penuh. Oke, jadi ini adalah posisi landscape pada saat kita merekam. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah pencahayaan, baik kita syuting di luar ruangan atau kita syuting di dalam ruangan. Nah, pencahayaan tersebut sangat penting. Kenapa? Karena khususnya kalau kita menggunakan handphone itu membutuhkan pencahayaan yang sangat baik di dalam ruangan terutama ya. Jadi agar videonya itu lebih jelas dan tidak bahasanya itu noise ya. Jadi banyak titik-titik atau burem gitu ya. Nah, biar videonya jelas itu kita perlu pencahayaan tambahan. Jadi kita akan bahas pencahayaannya seperti apa. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah gambar, objek, dan tulisan yang ada dalam video harus benar-benar jelas. Jadi kita membuat
video atau gambar objeknya itu harus benar-benar fokus. Nah, kebetulan enaknya dengan menggunakan smartphone ini, sebagian besar smartphone saat ini sudah bisa autofocus. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengatur namanya tuh fokus lensa yang ada di dalam smartphone-nya. Ya. Dan nanti kalau misalnya kita mulai mengedit, tulisannya juga harus dibuat sejelas mungkin dengan menggunakan font yang memang sesuai nanti. Nah, hal yang lainnya yang perlu diperhatikan yaitu komposisi dari gambar dan tulisan harus proporsional. Dalam hal ini mungkin kita harus menyertakan sebuah tulisan terhadap objek video yang nantinya memang akan dibuat. Ya. Jadi tidak hanya sebatas video dan audionya saja, tapi kadang-kadang tulisan juga dibutuhkan untuk memperjelas detail dari gambar yang diambil. Nah, yang terakhir, isi atau informasi dari video harus sesuai kebutuhan. Nah, yang ini jelas sekali kita fokus dalam membahas produk yang kita buat. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan dalam video tersebut ya memang harus sesuai dengan apa yang kita buat. Oke. Selanjutnya, di sini ada proses pembuatan video sederhana dengan smartphone, atau mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah paham dengan proses ini. Ini biasa disebut kalau di multimedia ini proses produksi multimedia. Ya. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pre-production, yang keduanya production, yang ketiganya post-production. Nah, tahapan pertama ini, pre-production ini biasa disebut juga dengan tahapan persiapan. Di mana yang akan kita lakukan di sini adalah pertamanya menyusun storyboard dan mempersiapkan peralatan. Yang sederhananya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya tahapan keduanya yaitu merekam gambar untuk keperluan video. Nah, perekaman gambar ini bisa dilakukan sebenarnya ada 2 teknik. Ada yang pertamanya merekam video dulu, terus kita merekam audio, baru nanti kita gabungkan, atau kita merekam video dan audionya secara bersamaan. Nah, itu balik lagi teknisnya kepada Bapak dan Ibu yang akan lakukan nanti. Apakah mau rekam gambarnya dulu, terus nanti videonya didubbing, istilahnya ya didubbing, atau belakangan gitu, atau mungkin mau kita bikin video sama audionya bareng aja biar nggak ribet nanti 2 kali. Nah, ada kelebihan ada kekurangannya masing-masing, jadi itu nanti Bapak dan Ibu harus pikirkan juga bagaimana teknisnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya post production. Nah, post production ini tahapan setelah produksi atau kita sudah merekam gambar baru kita melakukan editing video. Nah, proses editing ini nanti kalau misalnya kita lakukan itu kita ngatur gambarnya atau ngatur videonya, mana yang akan dipotong, mana yang akan dipakai, mana scene 1, mana scene 2 itu dirapihkan atau dipuzzling ya. Jadi kita masukin 1, masukin kedua, masukin ketiga, dan selanjutnya juga di sini ada proses nanti memasukkan audionya. Kalau Bapak dan Ibu mau menambahkan background musik, silakan di proses editing ini. Jadi background musik ini dimasukkan pas editing. Jadi bukan pada saat pas produksi. Jadi pas saat kita tidak perlu merekam gambar sambil merekam suaranya juga. Itu sebenarnya bisa juga, tapi tidak akan maksimal nanti. Ya. Nah, di post production juga tahapan akhirnya adalah rendering video. Jadi proses rendering video ini mungkin ada bahasa lainnya mungkin export atau save as ya. Jadi dari file yang kita edit nanti kita rubah menjadi format file video yang bisa kita upload atau kita kirim. Biasanya format filenya itu bentuknya MP4 ya, yang standar yang banyak digunakan sekarang adalah MP4. Terutama yang saat kita upload ke YouTube yang paling mudah adalah dengan format file MP4. Oke. Next, nah peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video dengan smartphone ini? Tentunya yang pertama adalah smartphone itu sendiri ya. Jadi
smartphone ini disarankan adalah berbasis Android. Jika Bapak dan Ibu memiliki basis dari smartphone-nya iPhone atau iOS, itu tidak masalah juga, silakan. Hanya saja mohon maaf, yang kita maksud smartphone adalah smartphone yang memang mempunyai sistem operasi ya, jadi bukan handphone gitu, jadi bukan handphone seperti yang merek yang zaman dahulu kayak Nokia, Seiman, kayak seperti itu, yang memang bisa merekam video tapi akan sangat kesulitan untuk melakukan editingnya. Tapi yang jelas adalah yang kita gunakan ini smartphone berbasis Android atau iOS. Yang pertama adalah smartphone tersebut harus memiliki kamera belakang. Kenapa kamera belakang? Kenapa nggak kamera depan? Sebenarnya bisa aja kamera depan, kamera belakang untuk merekam video sebenarnya nggak masalah. Ya, tapi yang paling penting adalah pada saat merekam dengan kamera belakang itu hasilnya bisa lebih maksimal biasanya daripada kamera depan. Ya. Tapi kalau mau merekam dengan kamera depan boleh saja, silakan. Nah, kamera yang bisa digunakan adalah kamera yang bisa merekam dengan kualitas minimal itu 48p. Apa ini 48p? 48 pixel maksudnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di settingan kameranya, kualitas videonya itu bisa dari berapa sampai berapa. Nah, kalau misalnya kita merekam di 480, ini masih lumayan bisa terlihat jelas, tapi walaupun tidak maksimal, tapi masih mending lah daripada di bawah itu. Nah, pada saat diedit nanti, ini masih bisa diedit. Disarankan sih minimal 720p untuk hasil rekamannya, atau lebih dari itu. Hasil rekaman ini atau kualitas pikselnya itu nanti akan berpengaruh ke dalam internal storage atau external storage yang cukup. Nah, semakin tinggi kualitas videonya itu membutuhkan penyimpanan yang semakin besar. Jadi diusahakan nanti smartphone Bapak dan Ibu memiliki tempat penyimpanan yang cukup. Terserah apa itu di internal atau di eksternal. Ya, biasanya sih yang paling aman adalah di eksternal, ya itu paling aman. Kenapa? Kalau di internal biasanya sudah penuh dengan memori aplikasi ya. Jadi untuk memori video itu kita simpan di eksternal. Nah, eksternal berapa giga yang bisa digunakan tergantung kebutuhan. Jika kita menggunakannya yang 480p mungkin ya minimal mungkin 16 giga mungkin kita butuh juga untuk itu ya. Nah, tapi lebih besar lebih baik jelas agar kita ya bisa lebih leluasa untuk menentukan kualitas video. Oke. Oke. Nah ini sebentar peralatan pendukungnya yang diperlukan. Jadi smartphone adalah peralatan utama. Dan peralatan pendukungnya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa peralatan pendukung yang akan memaksimalkan hasil dari video yang dibuat. Salah satunya adalah ini hanya beberapa yang sederhana yang biasa dipakai. Yang pertama tripod ya. Tripod ini gunanya untuk sebagai penyangga si smartphone tersebut jika memang Bapak dan Ibu melakukan perekaman sendiri. Ya, jadi kita butuh tripod. Tripod ini banyak macamnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu browsing. Dan harganya juga beragam dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga banyak. Mungkin range harganya ada yang tripod yang mungkin mini tripod yang kecil pun sebenarnya bisa dipakai. Yang harganya mungkin sekitar 30.000 itu bisa. Nah, yang bagian tripod yang model semi profesional itu ada yang harganya sekitar 60 ribuan ada, tapi memang kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi untuk merekam dengan menggunakan smartphone, asalkan kita memang hati-hati dengan menggunakannya dan kita memang paham cara penggunaannya, itu bisa digunakan juga dan memang cukup awet juga sebenarnya. Jadi tergantung pemakaian. Nah, tripod ini sangat membantu sekali. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita dibantu dengan orang lain, tripod ini
apa namanya tuh sangat membantu. Kenapa? Karena pada saat orang untuk memegang kamera seperti ini, terkadang akan ada gerakan-gerakan yang guncangan gitu ya. Walaupun di handphonenya ini ada fitur stabilizer, tapi sepertinya rekamannya juga tidak akan terlalu maksimal kalau memang sering bergetar gitu. Nah, dengan menggunakan tripod itu akan lebih stabil karena bukan tangan seseorang yang memegang, tapi sudah langsung dengan alat, jadi kita bisa lebih leluasa gitu. Tidak takut videonya goyang. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau yang lebih expert lagi, bisa menggunakan stabilizer ya untuk perekamannya. Jadi itu lebih stabil. Itu udah banyak sekali Bapak dan Ibu bisa browsing di internet. Mungkin dengan kata kuncinya di Google itu bagaimana menstabilkan atau peralatan menstabilkan smartphone dalam merekam gitu misalnya. Itu banyak sekali. Dan selanjutnya adalah holder HP. Holder HP ini adalah untuk penyangga. Nah, penyangga yang dimaksud adalah mampu untuk pegang atau menjadi kuncian si handphonenya ke tripod. Biasanya sih kalau misalnya kita beli itu satu paket, biasanya sudah ada untuk holder HP. Tapi kalau misalnya kita belinya tripod yang buat kamera, itu biasanya terpisah juga. Bapak dan Ibu boleh cari di beberapa online shop ya, itu banyak sekali paketannya, ada yang paket tripod, holder, dan lighting juga ada macam. Nah, alat selanjutnya adalah external storage atau micro SD. Ini sebenarnya di beberapa handphone ada yang internal storage-nya sudah memang besar ya, ada yang sampai 128 GB. Tapi lebih aman lagi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan external storage, agar pada saat kita transfer data pun bisa lebih mudah sebenarnya, bisa dicabut ya, seperti itu. Nah, external storage ini berbagai macam, semakin besar mungkin semakin luas kapasitasnya, itu akan banyak menampung video, semakin banyak. Nah, itu pertimbangannya kepada Bapak Ibu sendiri. Gimana kalau external storage yang saya punya itu cuman sedikit, misalnya cuman 8 GB. Sebenarnya masih bisa kita kualitasnya diturunin sampai 480p di videonya, atau Bapak Ibu setiap mereka mungkin nanti dipindahin dulu ke laptop. Nah, seperti itu. Itu memang agak ribet, tapi ya mau gimana lagi, kita memang mencoba untuk memaksimalkan peralatan yang kita punya. Nah, selanjutnya peralatan pendukung yang cukup penting adalah lighting. Nah, lighting ini untuk pencahayaan, untuk membantu. Jika di gambar atau di PowerPoint itu ada dua jenis lighting, ada lighting, ada sebenarnya lampu tidur. Lampu belajar itu. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mempunyai lighting LED yang biasa untuk syuting, itu bisa kita menggunakan dengan lampu belajar, karena sebenarnya kita tinggal ngatur watt dari si lampunya. Kalau mau lebih terang berarti wattnya harus digedein gitu ya. Jadi peralatan yang ada di rumah kita sendiri itu bisa digunakan. Nah, yang terakhir, sebenarnya banyak sekali peralatan pendukung, tapi yang kita akan bahas ini hanya 5 saja. Yang terakhir adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita merekam, agar si suaranya fokus terhadap suara yang ditangkap oleh si handphone tersebut fokus ke suara kita, itu kita menggunakan mikrofon yang jenisnya clip-on. Sebenarnya kalau mau beli ini harganya tidak terlalu mahal, sekitar ada yang harganya 10.000 juga. Saya beli yang 10.000 itu cukup bagus. Katanya lebih murah lagi, yaitu Bapak dan Ibu boleh cari di online shop. Nah, mikrofon ini sangat penting. Kenapa? Agar suaranya fokus. Tapi kalau tidak punya mikrofon, kita bisa menggunakan headset ya sebagai pengganti mikrofon tersebut. Nah, headset sederhana contohnya yang seperti ini, Bapak dan Ibu bisa pakai karena di sini ada mikrofonnya juga. Nah, usahakan rekamannya tidak langsung ke handphone, tidak menggunakan mikrofon handphone, tapi kita pakai alat bantu mikrofon tambahan baik dari
mikrofon yang berbentuknya clip on atau mikrofon jenis headset. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aplikasi editing video di smartphone. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang memang sebagian sudah install ini, ada yang iseng-iseng buat bikin video edit. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang memang banyak digunakan. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Saya ambil berdasarkan dari banyaknya ya pengguna aplikasi editing video. Di sini ada InMaster, ya, ada Power Director, ada Filmora Go, ada InShoot, ada Viva Video, dan juga ada Adobe Premiere Clip. Nah, dari semuanya ini mana yang paling bagus tergantung dari kebiasaan kita pakainya. Jadi kalau misalnya kita biasa pakai KineMaster, terus kita nyaman pakai KineMaster, itu pasti lebih bagus KineMaster. Tapi sebenarnya setiap aplikasi ini sama saja sih sebenarnya. Hanya saja mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu tidak terlalu jauh beda. Jadi Bapak dan Ibu boleh pilih aplikasi yang dipakai itu bisa digunakan. Oke, maaf tadi ada yang suaranya tidak terdengar ya. Mohon dicek kembali ya. Oke, bisa dicek kembali suaranya apakah sudah masuk. Kalau tidak, mungkin nanti saya akan coba untuk ganti mikrofonnya. Suaranya jelas sih Pak. Oh jelas ya, udah ya, nggak masalah ya. Mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta bisa menggunakan headset ya Pak, itu biasanya kualitas. Oh oke. Jadi nggak perlu ya. Oke. Ya. Kita lanjut aja ya. Oke, sip. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ini untuk aplikasi editing video di smartphone. Jadi sebenarnya pada saat nanti kita ngerekam, kita bisa langsung ngeditnya di handphone juga. Butuh laptop tidak jelas, karena handphone yang sekarang udah bisa langsung kembali namanya tuh membuat sebuah video yang kualitasnya juga bagus. Bahkan kalau misalnya saya sempat mencoba di Filmora Go dan KineMaster, itu bisa sampai ke kualitas video yang 4K. Tapi balik lagi juga ke handphone kita masing-masing, apakah bisa merekam 4K atau tidak. Tapi pas di editing itu bisa dipakai. Gitu. Nah, silakan Bapak dan Ibu mungkin nanti mencari software editingnya, boleh dicoba satu-satu. Tapi sebaiknya sih kalau misalnya kita mau nyobain aplikasi, kita lihat reviewnya dulu. Aplikasi ini apa kelebihannya dan kekurangannya, baru kita akan pakai. Nah, selanjutnya selain mengedit di smartphone, kita bisa mengedit di PC. Nah, beberapa aplikasi yang kita bisa pakai untuk editing video di PC atau laptop itu ada banyak sekali sebenarnya. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang profesional, ada yang simple. Nah, itu pilihannya balik lagi ke Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang biasa banyak orang-orang pakai itu ada Adobe Premiere Pro, ya, ada Sony Vegas Pro, terus ada Pinnacle Studio, ada juga Wondershare Filmora, ini sama kayak Filmora Pro tadi, perusahaannya sama. Terus ada DaVinci Resolve dan ada Windows Movie Maker. Nah, yang paling sederhana adalah Windows Movie Maker. Kenapa? Karena ini sebenarnya bawaan dari Windows-nya. Mungkin di beberapa komputer Bapak Ibu udah terinstall ini sebenarnya, tapi memang jarang ada yang ngebuka. Nah, ini bisa digunakan untuk editing video dan sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang profesional itu ada Adobe Premiere, Sony Vegas dan Pinnacle Studio. Nah, yang beberapa referensi yang saya coba buka-buka terakhir itu ada yang namanya DaVinci Resolve. Nah, ini salah satu, katanya sih digadang-gadang ini salah satu software editing sederhana gratis yang terbaik katanya. Saya juga belum coba. Nanti saya akan
download ini karena penasaran juga sebenarnya DaVinci Resolve ini apa namanya tuh sederhana apa, karena orang banyak yang suka dengan DaVinci Resolve gitu. Goblin. HP-mu Oke. gak tebel lah. Nah, ini beberapa aplikasi editing ya yang bisa Dan dipakai di PC atau Iki. laptop. Oke. Tadi ada pertanyaan muncul di layar itu apa yang 4K. 4K itu adalah kualitas dari videonya. Biasanya itu 4000-an pixel. Jadi detailnya itu sangat bagus sekali. Jadi kapasitas filenya pun sangat besar. Boleh nggak kalau misalnya kita ngerekam pakai 4K? Boleh saja sih. Tapi pada saat kita rendering itu akan sangat lama dan sangat berat sekali. Jadi saya sarankan sih untuk video yang sederhana ini kita di 720p saja itu sudah lumayan bagus. Oke. Nah, selanjutnya, nah kita akan bahas dari tadi sudah softwarenya, terus sudah alat-alatnya. Nah, ini teknik untuk pengambilan gambarnya. Ada 3 teknik yang akan kita bahas, yaitu sudut pengambilan gambar atau camera angle, terus bidang gambar atau framing, dan yang terakhir adalah kamera movement. Nah, ini yang biasa dipakai ya, biasa dipakai pada saat pembuatan video. Gitu. Nah, ini ada sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar yang kita pakai itu ada di bird eye view, ya, bird eye view, terus ada high angle, ada eye level, ada frog atau worm eye. Nah, maksudnya sudut pengambilan gambar adalah posisi kamera dipakai untuk menangkap gambar objek. Nah, ini nyambung ke slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, ada yang namanya bird eye view atau biasa disebut mata burung gitu ya. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, tampilan untuk bird eye view kita lihat di slide ini ada fotonya. Jadi foto dari atas itu bird eye view. Kalau kita ngambil foto dari atas, berarti teknik yang kita pakai adalah bird eye view. Nah, ada juga teknik yang digunakan high angle. Jadi high angle itu sekitar kalau misalnya kita ngambil apa namanya tuh sudut jam itu sekitar dari jam 1 atau jam 2 nah, ke objek itu ke tengah ya. Jadi kita ngambilnya seperti itu dan hasilnya akan seperti ini, high angle. Terus ada eye level. Nah, ini yang biasa banyak digunakan. Eye level ini lurus, jadi dia sejajar dengan objeknya. Ini biasa digunakan. Biasanya sih kalau ini dipakai untuk presenternya. Jadi kalau pada saat kita memulai video, presenternya biasanya menggunakan teknik eye level di lurus. Tapi kalau kita sudah mulai nge-shoot dari produknya, ada yang mungkin pakai bird eye view atau high angle. Kebanyakan di situ. 3 teknik ini untuk produk biasanya dipakai. Nah, ada juga low angle. Low angle itu dari bawah. Hasilnya akan seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Terus ada fog atau worm eye. Itu yang dari bawah. Untuk produk biasanya agak susah, apalagi produk-produk yang bentuknya kecil, ya, itu agak susah untuk mengambil gambar dari bawah. Nah, yang biasa digunakan adalah di 3 yaitu eye level, high angle, dan bird eye view. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini kamera angle. Selanjutnya kita akan bahas framing atau gambar. Nah, framing ini atau biasa disebut dengan bidang gambar, yaitu jarak antara kamera dan objek dan nantinya hasil gambarnya seperti apa. Nah, yang pertama ini ada extreme long shot. Extreme long shot itu berarti kameranya jauh banget dengan objek. Jadi environmentnya atau lingkungannya terlihat. Terus ada juga long shoot. Itu agak maju sedikit jadi terlihat. Terus ada medium long shoot, ada medium shoot, dan selanjutnya sampai dengan ada extra close up. Untuk presenter biasanya digambar atau diambil gambarnya dengan teknik framing antara medium long shoot, medium shoot, atau medium close up. Nah, 3 ini yang biasa dipakai untuk presenter.
Jadi kalau Bapak dan Ibu mulai mempresentasikan proyeknya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan teknik 3 itu. Medium long shoot, medium shoot, atau medium close up. Tapi untuk produknya biasanya yang dipakai itu karena produk nantinya akan berukuran kecil, itu biasanya pakai close up, big close up, atau extra close up, atau biasa ada yang nyebutnya juga extreme close up. Jadi lebih detail lagi ke dalam. Nah, itu yang biasa digunakan untuk produk yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Jadi produk-produk yang ukurannya kecil. Nah, selanjutnya ini untuk framing. Ada juga teknik pengambilan gambar kamera movement. Nah, kamera movement ini Bapak dan Ibu mungkin kalau misalnya mau lebih detailnya ini bisa browsing di internet dengan kata kunci kamera movement atau pergerakan kamera ya, untuk lebih detailnya. Di YouTube videonya lebih banyak gitu. Nah, ada zoom, ada pan, ada tilt. Nah, ini 3 yang di awal, ada ini sebenarnya ada 6 yang biasa dipakai. Jadi zoom itu berarti jauh dekatnya, di zoom kameranya dideketin dan dijauhin. Terus ada pan, pan itu berarti dari kiri ke kanan ya. Biasanya untuk memperlihatkan produk kita itu dari kiri ke kanan, kamera bergerak gitu. Terus ada tilt. Nah, kalau tilt itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas, pergerakan kameranya vertikal. Dan ini pergerakannya akan sangat dinamis kalau misalnya dilihat. Dengan 3 teknik ini saja Bapak dan Ibu bisa membuat video yang memang tidak akan membosankan. Nah, ada juga teknik lainnya, ada arc. Arc ini berarti si kamera nanti mengitari objek. Jadi kayak si objeknya yang mutar. Bisa saja sebenarnya objeknya yang diputerin atau kameranya yang berputar. Nah, itu teknik arc. Nah, terus ada crab. Crabbing ini sebenarnya gerakan menyamping, biasanya dipakai untuk apa namanya tuh yang objek yang bergerak gitu. Nah, jadi crabbing, gerakannya menyamping. Terus ada dolly atau menggunakan track. Kalau dolly kayaknya kita tidak akan pakai untuk produk, tapi kalaupun ada berarti nanti ada alat tambahan ya, slider biasanya disebutnya, untuk membantu track dari si objeknya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan ini sederhananya adalah ada 4 ya. Jadi ada yang front light atau kamera teknik pencahayaan dari depan. Ini bisa banyak sekali dipakai untuk teknik pencahayaan seperti ini. Agar objeknya juga terlihat lebih jelas dan detail ya. Jadi kita pakai teknik pencahayaan dari depan. Terus ada yang dari kiri atau kanan, disebut side light. Nah, side light ini biasanya menampilkan objek yang lebih menarik atau detail tertentu di satu sisi, terus terlihat lebih dramatis, nantinya lebih unik gitu ya. Nah, jadi cahayanya bisa dari tinggi. Terus ada yang cahaya dari belakang. Nah, untuk produk ini sebenarnya ada beberapa produk yang menggunakan cahaya dari belakang, tapi sangat jarang sekali karena biasanya kalau nggak dari samping, dari depan cahayaannya. Nah, untuk backlight sebenarnya untuk foto-foto artistik yang nantinya menampilkan siluet. Dan yang terakhir ada exciting light. Nah, exciting light ini cahaya berasal dari berbagai macam sumber. Ini kita hanya akan memanfaatkan cahaya yang ada di sekitar objek. Jadi kita tidak mengatur kembali objeknya, cahayanya dari mana gitu. Ini cahaya yang banyak dari berbagai objek yang ada di sekitar, dari berbagai lingkungan dari sekitar objek tersebut. Oke, itu teknik pencahayaan. Nah, ini beberapa hasil dari pencahayaan ada. Kalau dari depan seperti apa, seperti itu ya. Ya, dan boleh pelajari nanti. Nah, selanjutnya adalah tips membuat video. Nah, yang tadi kita akan bahas ini yang sederhana. Yang pertama adalah posisi gambar landscape. Tadi udah dijelasin di awal bahwa ambil gambarnya, alangkah baiknya kalau kita menggunakan posisi landscape, tidak portrait seperti ini, tapi landscape. Selanjutnya yang kedua ada ambil gambar per adegan. Jadi usahakan Bapak dan Ibu ngambil gambarnya jangan full panjang, tapi per adegan saja. Mungkin
hitungannya beberapa menit sekali gitu. Jadi nggak langsung full satu adegan itu panjang sampai dengan 15 menit atau 10 menit ya, atau 5 menit itu terlalu panjang. Jadi ngambil potongan-potongan gambar saja sedikit-sedikit, nanti kita gabung, itu akan lebih menarik. Dan yang ketiganya itu hindari menggunakan Zoom. Hindari menggunakan Zoom. Jadi kenapa kita tidak boleh menggunakan Zoom? Jadi kita pakai yang Zoom standar dari bawaan handphonenya. Kenapa? Karena pada saat kalau kita menggunakan Zoom atau kita perbesar gitu istilahnya, itu goyang sedikit aja udah kelihatan banget gerakannya jauh banget gitu. Jadi sebaiknya jangan menggunakan Zoom. Nah, mengambil gambar untuk produknya, yang keempat ini mengambil gambar untuk produk yang mendetail. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih dekat lagi ke produknya, lihat detailnya seperti apa. Itu menarik sekali untuk ditampilkan nanti. Selanjutnya ada nomor 5, itu gunakan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Kita ngambil sudutnya variasi deh, jangan di situ aja terus pakai eye level aja terus jadi sejajar terus. Kita coba dari atas, dari bawah juga kita coba seperti apa. Nah, yang keenam itu frame gambar yang berbeda. Nah, frame gambarnya ini ukuran bidang gambar tadi yang kita bahas itu agak berbeda. Yang ketiganya adalah pergerakan kamera yang berbeda. Nah, pergerakan kameranya juga kita variasikan. Ada yang ke atas, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, kita coba untuk variasikan. Yang 8 adalah hindari backlight. Usahakan jangan ada cahaya dari belakang si objek, ya, karena itu akan mengganggu dapat kameranya juga, dapat gambarnya. Karena kebanyakan kamera handphone ini akan disetting penerimaan cahayanya, baik itu exposure, kalau bahasa dalam fotografi itu ada exposure-nya, terus ada bukaan kameranya itu akan otomatis. Jadi usahakan jangan pakai backlight. Hindari backlight. Jadi kalau ada backlight, mungkin kita pindahin aja gambarnya. Objeknya, produknya kita pindahin, cari yang tidak terpengaruh dari backlight. Yang 9, usahakan menggunakan background satu warna sebagai background gambar produk. Nah, ini maksudnya adalah produknya itu biasanya kan ada yang produk yang pakai background putih aja. Nah, maksudnya adalah usahakan menggunakan itu agar detailnya lebih dapat. Tapi sebenarnya kalau tanpa background itu sebenarnya bisa saja sih. Itu tergantung dari keinginan dari si pembuatnya. Nah, yang 10 adalah gunakan penerangan yang sesuai. Ini adalah masalahnya lighting. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat juga materinya mundur ke belakang, nanti teknik lightingnya seperti apa aja ya, seperti apa aja yang bisa digunakan gitu. Nah, mohon maaf sekali, udah selesai slide-nya, jadi mohon maaf sekali kalau misalnya ada slide yang terlalu cepat penjelasannya. Bapak dan Ibu nanti bisa mengulang lagi, atau sebenarnya materi ini sudah di-share dari panitia ya. Terus saya mengambil materi ini dari berbagai sumber di internet, dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan terhadap materinya. Terus jika memang ada yang kita masih punya waktu sedikit mungkin ya untuk bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalaupun tidak, mungkin nanti Bapak dan Ibu sebenarnya bisa melihat kembali materi ini dan coba untuk browsing di internet lebih detailnya seperti apa. Kalau misalnya di YouTube itu lebih banyak lagi untuk teknik pembuatan video dengan smartphone. Oke, sudah habis slide-nya. Mungkin kita bagaimana? Apa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab? Iya, Pak Jim berhubung waktunya sebentar lagi habis. Jadi untuk tanya jawab tadi kan udah ada beberapa pertanyaan, sudah saya catat juga untuk pertanyaan dari Bapak El Kadir, Bapak Yoharmen, kemudian Ibu Ririn Kristina, Bapak Rama Ramadan. Nanti kita akan jawabnya di Telegram. Jadi nanti admin kami akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Jim, nanti oleh admin akan di-share di Telegram untuk pertanyaannya.
Ya, mengingat keterbatasan waktu, jadi untuk saat ini kita tidak membuka sesi tanya jawab, gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak, Yo ya Silvi. Iya, kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Jim Jim yang telah memberikan materi tentang tips membuat video produk menggunakan smartphone. Tahu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan Pikon hari ini. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir dan form feedback pada link https://teamview.com/feedback-kkgs. Untuk PPT materi tips membuat video produk menggunakan smartphone ini akan kami share di grup Telegram KKGS IoT tahun 2020. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan lagi ke Ibu Mirna.